Halo anak-anak kelas 7A, selamat pagi. Hai, hai. Yang bisa dengarkan suara Miss Yani, tolong segera open kamera anak-anak. Oh, sudah ada yang beri reaction thumbs up. Oke, thank you. Silakan open kamera sebentar ya. Jelas ya, terdengar suara Miss Yani? Bisa didengar ya? Oke. Baik anak-anakku, untuk hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah bersama tadi ya. Dan hari ini sesuai dengan jadwal pukul 9:10 sampai dengan pukul 10:10 jadwalnya adalah pelajaran bahasa Bali. Ya, nah karena hari ini Bu Desa tidak bisa hadir di Zoom kelas ini, ya anak-anak, jadi Bu Desa memberikan tugas untuk pelajaran bahasa Bali. Ya, tugasnya ada di LMS Sunas Daud. Silahkan kalian login ya ke LMS Sunas Daud, kemudian kerjakan tugas bahasa Bali dari Bu Desa ya selama sampai pukul 10:10 ya anak-anak ya. Kalau kalian sudah menyelesaikannya, langsung kalian kirim kembali di LMS Sunas Daud dan usahakan tugas-tugas tersebut kalian selesaikan supaya tidak menumpuk tugas-tugas kalian ya. Oke anak-anak, kalau seandainya nanti sudah selesai untuk mengerjakan tugas bahasa Bali, kalian boleh beristirahat. Oke, bisa dipahami? Tolong beri reaction thumbs up kalau sudah mengerti. Ya, baik. Terima kasih anak-anakku. Silakan kalian login ke LMS Sunas Daud dan kerjakan tugas bahasa Bali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan open kamera. Oke. Silahkan open kamera. Kita buka kamera dulu sebentar ya. Ayo yang belum, silahkan open kamera. Hai Leora, halo Graciela, hai Devon, halo Gaudi, hai Adit, Rafaela, Erik, Tiara, hai Kathleen, Davinia, Dena, Jonathan, buka kameranya Jonathan. Iya, halo Aston, Jessie, Shalom, Sheba, Alicia, Ishak, Evan, Karen, hai semua. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kuis hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena atas perkenan-Mu kami boleh menikmati harimu yang baru. Kami boleh belajar secara online dan sekarang anak-anak-Mu khususnya kelas 7A akan mengerjakan latihan soal IPS. Tolong berkati agar mereka bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Nah, anak-anak, sesuai dengan agenda kita sebelumnya, kita hari ini akan latihan soal IPS yang Miss Irma sudah sediakan di Moodle. Ya, nah untuk latihan soal IPS ini kita mengambil waktu sesuai kesepakatan kita minggu lalu, waktunya 60 menit ya, atau 1 jam mata pembelajaran, mata pelajaran. Berarti nanti berakhirnya sampai jam 11.30 ya anak-anak. Nah silahkan nanti dibuka di Moodle. Untuk percobaan itu hanya dilakukan 1 kali saja. Ya, dijawab pelan-pelan. Kemudian ini tidak open book. Ya, karena sebelumnya Miss Irma sudah berikan garis besar atau poin-poin penting yang sudah ada di materi. Miss Irma berharap
semua sudah mempelajari itu dengan baik sehingga latihan soal hari ini tidak open book. Oke, tolong kejujurannya ya. Oke. Anak-anak silakan dibuka di Moodle. Semua sudah cantumkan di Moodle. Silakan dibuka di topik kerajaan Hindu-Buddha. Diklik. Sana sudah ada latihan soal. Sudah ketemu anak-anak? Oke. Silakan bisa mulai dikerjakan atau dijawab. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Bagi yang sudah jelas, silakan berikan reaction. Oke, sudah ya. Oke, silakan bisa dikerjakan. Bapak dalam kerajaan surga, apa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan belajar matematika. Mari Tuhan berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan, pemahaman yang sangat baik Bapak. Hikmat marifat ya Bapak yang hanya bersumber padamu saja Bapak. Sehingga kami dapat mengerti setiap materi yang kami akan sampaikan Bapak untuk nanti presentasi kami. Dan satu hal lagi Bapak, berikan kami kesehatan Bapak di masa-masa pandemi seperti ini. Bapak dalam kerajaan surga, jadikanlah kami anak-anak yang taat, jadikanlah kami anak-anak yang dapat membanggakan keluarga, bahkan Engkau ya Bapak, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Buatlah kami menjadi anak-anak yang menjadi teladan dimanapun kami berada Bapak. Jadikanlah kami anak-anak yang berprestasi dalam segala bidang. Kami serahkan doa ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Enggak. Dia tidak bersilangan, tapi dia bagaimana? Baru kamu buka bab garis dan sudut, itu di depannya banget, di situ ada kedudukan dua garis. Di situ ada dua, baru banget kamu buka, di situ ada garis dan sudut gitu kan. Garis dan sudut, terus dibaliknya ada mengenal garis dan sudut, garis, lalu ada kedudukan dua garis. Garis dikatakan sejajar bila bagaimana? Garis dikatakan berpotongan bila seperti apa? Garis dikatakan berimpit ketika bagaimana? Garis ketika dikatakan bersilangan bagaimana? Nah, kan Miss Devi sudah bilang di PPT kalian tuh harus ada contoh-contohnya. Gimana sih gambar garis sejajar? Bagaimana sih berpotongan, bersilangan, dan berimpit? Nah, kalau kalian melihat garis ini berpotongan kah, bersilangan kah, berhimpit kah, atau sejajar? Halo. Dia berimpit, sejajar, bersilangan, atau berimpit, sejajar, berpotongan. Halo. Berpotongan. Dari siapa? Jessie ya? Ya, betul. Dia berpotongan. Di titik apa, Jessie? C. Di titik C ini loh. Dia ketemu berpotongan di titik C. Berarti garis CE dan BC bukan garis bersilangan. Melainkan dia adalah garis yang berpotongan. Lanjut ya, yang B. EF. Lihat EF-mu. Cari garis EF-mu. Lanjut dengan HD-mu. Apakah dia bersilangan? Lihat definisi, apa sih garis bersilangan itu?
Kan di situ dikatakan garis bersilangan. Dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak sejajar, tidak memiliki titik persekutuan, atau tidak berpotongan. Dia tidak bertemu. Jadi, apakah garis IF dan HD merupakan garis bersilangankah, berpotongankah, berimpit, atau sejajar? Bersilangan. Kenapa bisa bersilangan? Karena mempunyai titik lebih dari satu. Karena memiliki titik lebih dari satu. Titiknya mana? Ayo. Titiknya itu EF dan HD. F sama H. F sama H. Kurang tepat. Yang lain bagaimana? Titik E sama H. Titik E sama H kurang tepat. Baca lagi kedudukan dua garisnya, pahami lagi. Ketika dikatakan sejajar, dia bagaimana? Berpotongan, bagaimana? Berimpit, bagaimana? Bersilangan, bagaimana? Jadi dia termasuk garis apa? Oke, mesti bantu jawab. Dia termasuk garis bersilangan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki titik pertemuan. Dia tidak memiliki titik potong. Ya. Kenapa dia tidak memiliki titik potong? Kamu lihat di situ EF. EF itu adalah sebuah garis datar. Nih ya. Tetapi HD-mu itu tidak menyentuh. HD itu adalah kalau kamu, oke, Miss Devi. Oke, sebentar, Miss Devi. Oh, ternyata dipakai kardusnya. Apa ya? Oke, sebentar. Paham ya, Miss Devi akan lanjut ke nomor 2. Nomor 2, pada sebuah bidang datar, dua garis paling banyak mempunyai satu titik berpotongan. Dua garis paling banyak mempunyai satu titik berpotongan. Sebentar ya. Jadi kalau dia dua garis, ini ada satu garis, ada dua garis. Mau kamu buat dia ke sini, terus mau kamu buat dia di sini, mau kamu buat dia di tengah, mau kamu buat dia di pinggir sini, tetap dia hanya punya satu titik potong. Paham ya? Nah, kalau dia punya 3 garis, paling banyak. 3 garis paling banyak ya. Berarti paling sedikit dia punya 1 nih. 1 lah dia punya. Tapi paling banyak, Miss Devi bisa ke sini. Nah, ada 1, 2, 3. Pokoknya dia paling banyak 3. Mau kamu taruh di sini. Saya nggak mau di situ, Miss. Saya mau taruhnya di sini, Miss. Nah, saya mau taruhnya di sini, Miss. Tetap 3. Mau kamu taruhnya di sini, tetap 3. Ya, paling banyak 3, paling sedikit dia 1. Oke, nah sekarang kalau dia katakan, kalau saya punya 5 garis, berapa titik potong paling banyak? Dicoba. Silakan dicoba. Habis itu kirim jawaban lewat chatnya Miss Devi. Ya, yang kamu temuin berapa? Nggak harus sama kan, paling banyak. Berarti ada paling sedikitnya. Paham ya? Coba. Kalau punya garis 5, berapa ya? Misalkan Miss Devi nih, misalnya buat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Miss Devi punya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oke, Miss Devi ketemunya 8. Ada nggak yang lebih? Atau ada nggak yang kurang dari 8? Kalau Miss Devi buat lagi misalnya, kalau dia 5, Miss Devi buat dia misalnya 1, 2, 3, ini baru 3 ya. Ini baru 3, biar dia jadi lebih dari 8. 3 aja dia punya, 3 dia punya 3 garis, 3 titik foto. Terus, sini, juga ke sini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus 8. Bisa ada 5 ini. Nah, ada sedikit ya. Bentar ya. Miss tarik ini, coba Miss tarik. Ini berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih 8. Ada yang nemuin lagi? Sama, ada yang dapat 6 sama 8. Dapatnya 10 ya. Oke, Miss Devi bisa lanjutkan? Kalau bisa lanjutkan, boleh kasih Miss Devi suara. Bisa, Miss. Bisa, Miss. Oke. Sebentar. Tidak bisa memastikan. Oke. Nomor 3, ruas AG. Ruas garis, berarti sebuah garis lurus yang ditarik ya. AG. Anggap lurus ya. Dibagi menjadi 6 bagian sama panjang. Oke, ada 6. Berarti Miss Devi. Sini ada G. Ada garis AG. Oke. Dibagi menjadi 6. 1. B, C, D, E, F. Anggap sama ya. Sini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Nah, di situ ada tanda apa? Di garis-garisnya itu ada tanda apa ya? Di garis-garis yang kamu lihat itu ada tanda apa di antara A dan B? Tanda apa itu di soalmu? Coba lihat bukunya LKS-nya. Ada antara A dan B, ada tanda apa itu? Tanda garis sejajar, Miss. Iya, tanda garis sejajar. Ya, artinya sama. Panjangnya A ke B dengan B ke C dengan C ke D itu sama. Nah, di sana tanya perbandingan antara CF dan BG. CF dan BG. Kita pakai patokan garis AB. CF itu adalah 1, 2, 3. 3 kalinya AB. Atau 3 kalinya BC. Sama saja, yaitu untuk CF. Untuk BG, kita lihat. B ke G. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia 5 kalinya garis AB. Oke ya. Nah, dan ini merupakan perbandingan yang sama. Artinya perbandingan CF dan BG itu adalah 3:5. Di sini ada pertanyaan. Gak ada ya? Tidak, Miss. Masih gampang ya. Oke, sekarang lihat nomor 4. Nomor 4 itu adalah panjang ruas garis. Next kan aja. Kalau kalian mau ini, kalian screenshot aja ya, nak ya. Bisa lanjutkan. Panjang ruas garis AB. Berarti di sini ada ruas garis lagi. Ketemu lagi dengan ruas garis A dengan B. Itu ada 35 cm. Titik C, ada titik, ada sebuah titik
yaitu titik C terletak di antara A dan B. Misalkan Miss Devi taruh sini aja. Titik C-nya. Sehingga A, C berbanding AB itu adalah 3 berbanding 2. Yang artinya A ke C ini adalah 3 ya. A C-nya itu 3, lalu AB-nya itu dia 2. Perbandingannya. Gitu ya. Kok bukan A ya, tapi C. Lihat soalnya lagi nak ya. AC berbanding CB. Ya, kecil gitu ya. Nah, ini CB-nya itu adalah 2. Perbandingannya. Oke ya. Sampai sini paham dulu ya. Bisa sampai buatkan gambarnya ya. Paham ya? Nah, pertanyaannya adalah panjang ruas AC. Kalau luas keseluruhannya itu adalah 35. Dia hanya nanya ini loh, AC-nya yang ditanya ya. Dia nanya panjang ruas AC. Berarti kan Miss Devi harus cari dulu nih, CB-nya berapa, AC-nya berapa. Ya. Paham ya? Miss Devi anggap AC-nya itu X. Karena dia yang mau ditanya. Miss Devi cari lewat CB. Berarti CB itu pasti keseluruhan panjang AC panjang AB dikurangin AC. Ya enggak? Ya enggak? Panjang untuk mendapatkan CB, AB dikurangin AC. Yang panjang dikurangin yang ini. Pasti dapat CB. Sampai sini paham? Paham. Kita punya ya, di soalmu itu kita punya perbandingan AC berbanding CB. Kita tulis AC, tapi kita bentukkan pecahan. AC per CB itu sama dengan 3/2. AC-mu tadi Miss Devi sudah misalkan ya dengan X. Nah, CB-nya bagaimana, Miss? Nah, CB-nya kita bawa ke sini. Miss Devi tulis di sini ya. Kita lanjutkan ini. AB itu kan sama dengan 35. Iya kan? AB-mu 35. AC-mu Miss Devi sudah perandaikan dengan X. Berarti panjang CB itu adalah 35 minus X. Minus X. Sama dengan 3/2. Miss Devi ubah bawa ke sini. Tinggal kali silang. 2 dikali X dapat 2X. Sama dengan 3 dikali 35 dikurang X. 2X sama dengan 35 dikali 3 berapa? 105. 105. Dikurang 3X. Jadi ini perkaliannya 3 kali 35, 3 dikali minus X. Kumpulkan sesama X atau yang punya huruf atau yang punya variabel. 2X minus 3X. Minus jadi plus. Kenapa? Pindah ruas. Lewatin sama dengan nyeberang. Sama dengan 105. 5X sama dengan 105. Bawa pindah ke sana biar cukup ya. Berarti Miss Devi kan hanya butuh nilai X. X sama dengan 105/5. X sama dengan berapa? 105 dibagi 5 berapa? 21. Yang ditanya itu adalah siapa? Lihat nomor 4 lagi. Panjang ruas garis AC. AC-mu Miss Devi misalin dengan X. Berarti ini sudah X. X-nya adalah 21. Sampai sini paham? Paham. Paham. Kalau panjang CB berapa? Jadinya. Kalau X-nya 21, terus panjang CB berapa? 14, Miss. Berapa? 14. Iya, 14. Tinggal ini dia, CB kan. 35 dikurangin X. X-mu 21. 35 dikurangin 21. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya. Oke ya. Sekarang Miss Devi lanjutkan. Itu nomor 4. Sekarang nomor 5. Silakan kalian gambar dulu sebuah jam. Gambar dulu sebuah jam lingkarannya dengan
isi-isinya dengan jam-jamnya, jam 1 sampai jam 12. Jadi kalian carinya kan sudut setiap jam. Yang kalian cari kan AOB, BOC, COD, DOF. Iya kan? Cara nyarinya adalah, kalian kan nyari 1 jam. Setiap jam berarti 1 per, ada berapa jam dalam lingkaran itu? Ada berapa jam dalam satu lingkaran? 12. 12. Dikali berapa derajat satu kali putaran? 360. 360 berarti derajat satu kali satu putaran. Berapa dapatnya? Sudut setiap jamnya. Berarti 1/12 dikali 360 derajat. Berapa dapatnya? 30. 30 derajat. Oke ya. Nah, sekarang kita kan mau cari DOE-mu. Ya, kita mau cari DOE-mu. Kira-kira bagaimana caranya? Kamu harus tahu apa penyebabnya dia sampai di sini. Itu kan yang menyebabkan adalah menit ke-40. Iya kan? Menit ke-40. Berarti kamu sekarang tinggal cari ini adalah sudut DOE. Berarti caranya itu adalah 40 per 1 jam berapa menit? 60. 60. Sudah? Kalau kamu sudah mencari ini kan 60 ini berasal dari 1 jamnya DOF, 11 ke 12. Berarti kamu kali dengan berapa sudutnya DOF. Sudutnya DOF berapa? DOF, 1 jam. 30. Berapa? 30. Iya, 30. Berarti 40 per 60 dikali 30 derajat. Berapa dapatnya? 20. Berapa? 20. 20 derajat. Oke. Yang ketiga, kita kan disuruh nyari nih besar sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek pada pukul 11.40. Berarti kita mencari dari sudut A sampai sudut siapa? E. Sampai di E. Ini yang ditanya yang kecilnya ya, ini ya sudutnya ini ya. Nih, ini ditanya. Oke, sampai di E. Berarti Miss Devi harus menambahkan siapa dengan siapa saja. Kalau Miss Devi mau cari yang 11.40, itu Miss Devi harus cari sampai di sudut AOE. Nah, berarti Miss Devi taruh di bawah ya, karena Miss Devi pindahin aja ini deh. Oke, berarti Miss Devi kan harus menambahkan AOB, sudut AOB ditambah sudut BOC ditambah sudut COD ditambah sudut DOE. AOB-mu berapa? 30. Ya, ini kan sama semua. 30 derajat ditambah 30 derajat ditambah 30 derajat ditambah berapa? 20. Berapa hasilnya? 110. 110 derajat. Selesai deh. Ada yang mau bertanya? Oke, kita baca nomor 6. Diketahui ruas garis PQ, ada lagi ruas garis PQ. Ini P, ini Q. Dengan titik R terletak di kanan titik Q. Berarti di sini ada titik R. Oke, perbandingan antara PR, ini ada perbandingan, dia ngomong perbandingan. Perbandingan antara PR dan QR, berarti ini PR dan QR itu adalah 9:4. 9:4. Oke, PR berbanding QR itu adalah 9:4. Jika panjang PQ, nah ternyata panjang PQ itu adalah 30 cm. Panjang QR adalah, ini caranya sama dengan yang tadi.
Ya, berarti PR itu kan PQ ditambah dengan QR. Yang ditanya itu adalah QR, berarti QR yang kita anggap sebagai X. Paham ya? Nah, berarti PR itu kan sama dengan PQ ditambah QR. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Ya. Iya. PQ-mu itu di sana tertulis jika panjang PQ 30 berarti 30 cm ini ditambah sebuah X. Ini PR. Nih, Miss Devi tutup dulu. Ini PR juga, ya. Nah, kamu tidak punya QR. Berarti kamu tinggal masukin saja rumus perbandingan di sini. PR per QR itu sama dengan 9/4. PR-mu 30 plus X, QR-mu itu X, sama dengan 9/4. Coba dikali silang, berapa ketemunya? Empat dikali 30 ditambah 4 dikali X, sama dengan 9 dikali X. Dan sudah dapat? 15. Berapa? 15. Oke, mesti coba ya. 4 dikali 30 ditambah X sama dengan 9X. 4 dikali 30 berapa? 120. Ditambah 4X sama dengan 9X. Jadi pindah ke atas. Sesama X dikumpulkan, berarti 120 sama dengan 9X minus 4X. 120 sama dengan 9 dikurangi 4 dapat 5X. Berarti 120 per 5 sama dengan X. 24. Gimana salahnya, Jonathan? Bener ya, Jonathan ya? Enggak, Miss, tadi saya tulis 9x plus X. 9X, terus udah 9X udah bener. Gimana salahnya, Nak? Ada lagi yang salah? Sudah? Oke? Kalau oke, bisa Miss Devi lanjutkan? Saya mau foto dulu. Ya, oke. Untuk nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10 bisa coba. Nanti kalian tanya sama Miss Devi. Ya. Miss Devi akan pimpin kalian dalam doa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, apa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang indah, siang yang indah ini Bapa, kami telah menyelesaikan pembelajaran dari pagi hingga pada siang hari ini. Kami bersyukur Bapa, itu semua karena cinta dan kasih-Mu kepada kami. Bapa, kami saat ini akan beristirahat, mari Tuhan Engkau pulihkan keadaan kami. Berkati keluarga kami, orang tua kami yang saat ini masih bekerja, kiranya senantiasa Engkau menjaga mereka Bapa, Engkau lindungi mereka, Engkau berkati dengan sukacita, berkat-Mu dan kedamaian-Mu yang melimpah-limpah bagi mereka Bapa. Apa yang mereka kerjakan, kiranya Engkau jadikan berhasil seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan salah kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak buat hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.